Selamat sore, perkenalkan nama saya Wahyu Ridha Maulana dengan NIM 48/2022-007. Di sini akan saya izin menjawab sebuah pertanyaan untuk tugas kinesiologi. Untuk nomor 1, bagaimana perbedaan pola pertumbuhan antara sistem neural dan sistem zoomatik mempengaruhi strategi pengajaran keterampilan teknik dasar pada siswa sekolah dasar? Jelaskan argumental dan fisiologisnya. Baik, untuk jawabannya yaitu 1. Perbedaan pola pertumbuhan antara sistem neural saraf dan sistem somatik otot dan tulang saat mempengaruhi strategi pengajaran keterampilan teknik dasar pada siswa sekolah dasar. Contohnya sistem neural otak dan sistem saraf pusat mengalami pertumbuhan yang cepat selama masa kanak-kanak dan awal mencapai sekitar 90% dari ukuran dewasanya pada usia sekolah dasar sekitar usia 6-12 tahun. Terus ada sistem somatik, sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang anak-anak masih tahap perkembangan. Tulang mereka lebih fleksibel dan kurang padat dibandingkan orang dewasa, dan otot terus tumbuh dalam kekuatan dan massa secara bertahap. Terus untuk soal nomor 2 yaitu jika seseorang pelatih memberikan latihan kekuatan intensif pada anak usia 7-8 tahun, aspek apa dari kurva Skamon yang dapat menjelaskan potensi resiko atau ketidakefektifan latihan tersebut? Jelaskan argumen Anda. Oke. Untuk jawabannya yaitu izin menjawab nomor 2, yaitu tentang untuk nomor 2, kurva pertumbuhan saraf neural curve. Karakteristik kurva saraf menunjukkan pertumbuhan sangat cepat pada anak-anak awal pada usia 6-8 tahun. Sistem saraf termasuk otak, sumsum, tulang belakang, dan bagian besar koordinasi neuromuskuler telah mencapai sekitar 90% dari ukuran dewasanya. Terus relevansi risiko. Meskipun sistem saraf berkembang pesat, struktur muskuloskeletal atau otot, tulang, dan tendon ligamen belum sekuat itu. Latihan kekuatan intensif yang menekankan beban tinggi atau gerakan kompleks mungkin melebihi kapasitas struktur pendukung ini, meningkatkan risiko cedera pada elemen pertumbuhan growth plates, sendi, dan jaringan lunak masih rentan. Selanjutnya itu untuk soal nomor 3, yaitu pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik dan signifikan. Bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi risiko cedera olahraga dan bagaimana seorang guru olahraga harus menyesuaikan pendekatan latihannya? Oke, untuk izin menjawab soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu ketidakseimbangan otot dan tulang, yaitu tulang seringkali tumbuh lebih cepat daripada otot dan tendon di sekitarnya. Hal ini menyebabkan periode pengakuan relatif dan ketidakseimbangan kekuatan membuat persendian lebih rentan terhadap ketegangan dan cedera lengan yang dapat mengganggu koordinasi, terus keseimbangan dan kontrol motorik untuk sementara waktu. Ini meningkatkan risiko cedera akibat tersandung, jatuh, atau gerakan canggung. Terus untuk soal nomor 5 yaitu untuk nomor 3, pada remaja terjadi lonjakan somatik yang menyebabkan kondisi untuk cedera olahraga. Bagaimana seorang guru olahraga menyesuaikan pendekatan latihannya? Untuk izin menjawab soal nomor 3, yaitu overshot kurva limfoid. Jaringan limfoid membesar seperti amandel dan timus sebelum pubertas menunjukkan adanya periode peningkatan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Contohnya, anak-anak dalam fase ini cenderung memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang lebih efektif dan berpotensi memberikan perlindungan lebih baik terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran nafas. Untuk soal nomor 5 yaitu untuk nomor 5, bagaimana pemahaman tentang matriks sistem genital dan perubahan hormonal remaja dapat membantu guru olahraga mengolah motivasi perilaku dan fluktuasi performa fisik siswa? Izin menjawab untuk nomor 5. Untuk
yang berfluktuasi. Guru perlu memahami bahwa performa fisik remaja, terutama anak laki, bisa sangat yang mengerti hal ini memiliki ekspektasi yang lebih realistis dan terlalu keras saat performa siswa menurut sementara waktu. Untuk nomor 6 yaitu soalnya jelaskan bagaimana kurva Scammon dapat membantu Anda sebagai calon guru dalam membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa. Izin menjawab untuk nomor 6 yaitu untuk nomor 6 kurva Scammon memberikan kerangka kerja penting bagi calon guru olahraga untuk memahami pola pertumbuhan yang berbeda pada anak-anak, yang membantu membedakan variasi normal dari potensi, terus gangguan perkembangan, terus kurva ini yang dikembangkan oleh Richard Scammon. Selanjutnya itu nomor 7. Untuk nomor 7 yaitu Baik, untuk soal nomor 7, jika kurva neural menunjukkan maturasi relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang hingga remaja-remaja selanjutnya berdasarkan konsep kontrol motorik dan adaptasi lainnya. Izin menjawab untuk soal nomor 7. Untuk nomor 7 tersebut yaitu karena perkembangan untuk mengulang soal nomor 7 untuk menjawab nomor 7 yaitu karena beberapa alasan berdasarkan konsep kontrol motorik dan tertib saraf. Konsep kontrol motorik, keterampilan motorik kompleks seperti bermain alat musik, olahraga atau metalis memerlukan pembentukan representasi internal atau skema motorik yang berbasis di otak, latihan jangka panjang. Terus untuk membangun dan menyempurnakan skema ini membutuhkan ribuan repetisi untuk mengadaptasi gerakan terhadap umpan balik sensorik, penglihatan, terus propriocepsi dan hasil yang diinginkan. Untuk soal nomor 8 yaitu bagaimana Anda akan merancang program pembelajaran motorik untuk siswa sekolah dasar jika mempertimbangkan bahwa sistem somatik belum berkembang optimis. Jelaskan keputusan Anda secara fisiologis. Baik, untuk izin menjawab soal nomor 8 yaitu otot anak SD. Contohnya seperti otot anak SD memiliki proporsi serat otot tipe 1, ketahanan yang lebih tinggi relatif terhadap tipe 6, kekuatan dan kecepatan. Mereka lebih cepat lelah saat melakukan aktivitas yang intens dan cepat pulih, tapi kurang kuat dibandingkan remaja atau dewasa. Itu jawabannya untuk nomor 8. Untuk nomor 9 yaitu kurva Scammon menunjukkan bahwa puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi kebersamaan. Bagaimana pembahasan dapat membantu Anda menghindari bias dalam menilai kemampuan siswa. Untuk menjawab nomor 9 yaitu memahami bahwa siswa berkembangan dengan kecepatan yang berbeda berbagai domain. Misalnya kemampuan bahasa mungkin berkembang lebih cepat daripada kemampuan sosial, terus atau sebaliknya. Membantu Anda menghargai kekuatan unik setiap siswa dapat memberhentikan mereka dengan standar tunggal yang kaku. Itu jawabannya untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Untuk nomor 10, bayangkan Anda menyusun kurikulum semester untuk kelas olahraga SMP dengan latihan apa yang Anda prioritaskan dan bagaimana kurva Scammon membantu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikosikal siswa. Itu menjawab nomor 10. Nomor 10 yaitu pengembangan keterampilan motorik dasar dan khusus. Pastikan siswa menguasai berbagai gerakan dasar seperti lari, lompat, dan lempar yang kemudian diaplikasikan pada aktivitas dan olahraga yang lebih spesifik. Dan itulah 10 pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Misal ada salah dan kurangnya mohon minta maaf. Saya tutup, terima kasih.